Tapi di Jawa Timur, Pastor ya, hari ini ada yang protes, maksudnya keberatan kalau anak-anak Gaza itu ditaruh di Jawa Timur. Ya Coba jelas katanya, lah, takut lah. iya, Saya cek ngeri. Itu anak-anak ya. Anak-anak itu kan anak-anak yang terluka, yang penuh dengan dendam, bener nggak? iya, iya, Kebayang nggak Bu Alen, ini anak punya dendam. Dia akan kehidupan. Selama orang-orang sekitarnya baik, dia akan baik. Begitu tiba-tiba ada suasana yang mencekam buat dia, responnya dia apa? Jadi teroris. iya, udah calon itu, calon. Iyalah, kita ini miara miara setan, miara babi ngepet. Kalau babi ngepet mending bisa bikin pesugihan. Ini miara apa? Miara harimau. Harimau aja nggak begitu. Harimau aja dikasih makan terus bisa baik. Ini kita miara apa ya? Bahaya lah pokoknya lah. Miara monster kita ini. Yang tidak akan bisa baik. Dan itu Kalau, ditaruh. Lalu dia mapping seluruh Indonesia. Di mapping sama dia. Bener nggak? ya, Dia bisa bahasanya. Terus dia nikahi perempuan. Waduh 1000 lagi itu. Nggak kebayang. 10, 15 tahun udah beranak tahu Aduh, berapa 1000 banyak itu, tuh. 1000 Ya, aja dalam 50 tahun nanti bisa, wah, Indonesia langsung jadi negara, waduh bubar itu langsung dijamin itu. Tak jamin nggak nyampe, ini anak ya dibawa kemudian. Dalam 20 tahun Indonesia sudah tinggal nama doang. Yang dengerin apa Indonesia, oh perang ya. Karena anak ini haus darah. Dan anak ini nggak mencari damai, dia haus darah. Ya kalau saya lihat orang-orang yang pulang dari Vietnam, itu haus darah loh. Mereka pulang bingung mau ngapain. Ya kan? ya, ya. Tentara-tentara yang perang terus sudah perangnya perang berat ya. Ini kan perangnya perang berat, bukan perang kayak TNI. Ini kan perangnya perang ecek-ecek. Ini di Palestina ini perangnya perang berat loh. Ya itu kan nagih, perang itu dia biasa nembakin orang, biasa bunuh orang, itu nagih loh. Perang ini. Aduh, ntar Bu Ellen sih. Ya, Bu Ellen sih mau komentar boleh Bu Ellen. Aduh, ini mana nih orang-orang ini? Ini kalau udah giliran mau tamat pada berebut ngomong. Kroni-kroni saya jadikan kaos dulu ya. Pak Teddy mana Pak Teddy ini ya? Aduh, ini Pak Teddy kalau nggak datang nggak asik nih, nggak rame nih. Bu Sincan saya jadikan ini ya. Bu Sincan, ya Pak Teddy silakan. Pak Andi silakan. Meeting Pak, di meeting Pak. Oh lagi Oke, so meeting. halo. Ya sudah nih, anak Pak Andi lagi meeting, lagi micet yang penting-penting. Bu Ellen sih mana Bu Ellen sih ini? Bu Ellen sih, Bu Sincan. Ini ibu-ibu, emak-emak galak-galak kita nih sekarang ya. Bentar. Wah, ini pada kemana nih? Waduh. Oh, Bu Ellen Pastor, silakan. yang galak itu Ibu Francisca itu yang kemarin ini, Pastor. Iya, yang juga ini apa namanya? Si ini kemana ya? Si lagi yang bisa datang, saya lupa namanya. Lupa lagi dah, biarin aja. Bu Ellen dulu silakan. Ya, Pastor tadi kan bilang kalau Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, maka apa kata Prabowo akan diturutin Israel. Pasti itu, nggak jamin itu. Terus prediksinya Pastor kira-kira dia akan bukakah? Buka, berani. Prabowo Berani cukup. buka. Kan boleh tuh menanya, berani nggak Prabowo memberikan hukuman mati atau pemiskinan bagi para koruptor? Nggak berani. Iya, iya. Nggak berani. Tapi kalau disuruh buka hubungan diplomatik dengan Israel, malah berani dia. Cuman harus ada yang dorong terus, harus ada yang meyakinkan dia. Tapi dia punya nyali, pertimbangannya bukan masalah berani nggak berani. Pertimbangannya adalah strategis, ya. Terus kalau dia tidak buka hubungan dan tetap membantu membela Palestina mati-matian, konsekuensinya apa, Pastor?
akan dirudal ke Indonesia ini karena sudah banyak yang mengutuk. Nggak. Konsekuensinya buat Indonesia. Iya, Ya nggak apa-apa. Indonesia bukan masalah kutuk mengutuk, tetapi Indonesia akan apa? Akan rugi. Dia kehilangan orang yang bisa ngasih. Dia kehilangan orang yang bisa, yang punya tongkat ajaib. Ya kan? Benar nggak? iya. Dia akan kehilangan tongkat ajaib. Gitu. Ya kan? Berarti tinggal tunggu dong, Pastor ya. Iya, justru itu kan yang penting kan, tongkat ajaib itu kan. Benar nggak? Tapi kan itu menunggu pelantikan loh, Pastor. Tidak mungkin pemerintahan Iya sekarang dong, sudah, Jokowi nggak berani dan Jokowi udah nggak bisa. iya, udah Jokowi nggak kepala bisa. Jokowi, iya. Kalau Jokowi udah nggak bisa, udah lewat masanya dia. Tapi di Jawa Timur, Pastor ya, hari ini ada yang protes, maksudnya keberatan kalau anak-anak Gaza itu ditaruh di Jawa Timur. Coba Ya jelas katanya, lah, takut lah. iya, Saya cek ngeri. Itu anak-anak ya, anak-anak itu kan anak-anak yang terluka, yang penuh dengan dendam, bener nggak? iya, iya, Kebayang nggak Bu Alen, ini anak punya dendam. Dia akan kehidupan. Selama orang-orang sekitarnya baik, dia akan baik. Begitu tiba-tiba ada suasana yang mencekam buat dia, responnya dia apa? Jadi teroris. iya, udah calon itu, calon. Iyalah, kita ini miara setan, miara babi ngepet. Kalau babi ngepet mending bisa bikin pesugihan. Ini miara apa? Miara harimau. Harimau aja nggak begitu. Harimau aja dikasih makan terus bisa baik. Ini kita miara apa ya? Bahaya lah pokoknya lah. Miara monster kita ini. Yang tidak akan bisa baik. Dan itu Kalau, ditaruh. Lalu dia mapping seluruh Indonesia. Di mapping sama dia. Bener nggak? ya, Dia bisa bahasanya. Terus dia nikahi perempuan. Waduh 1000 lagi itu. Nggak kebayang. 10-15 tahun udah beranak tahu Aduh, berapa 1000 banyak itu, loh. 1000 Ya, aja dalam 50 tahun nanti bisa, wah, Indonesia langsung jadi negara, waduh bubar itu langsung dijamin itu. Tak jamin nggak nyampe. Ini anak ya dibawa kemudian. Dalam 20 tahun Indonesia sudah tinggal nama doang. Yang dengerin apa Indonesia, oh perang ya. Karena anak ini haus darah. Dan anak ini nggak mencari damai, dia haus darah. Ya kalau saya lihat orang-orang yang pulang dari Vietnam, itu haus darah loh. Mereka pulang bingung mau ngapain. Ya kan? Tentara-tentara yang perang terus, sudah perang berat ya. Ini kan perangnya perang berat, bukan perang kayak TNI. Ini kan perangnya perang ecek-ecek. Ini di Palestina ini perangnya perang berat loh. Ya itu kan nagih. Perang itu dia biasa nembakin orang, biasa bunuh orang, itu nagih loh. Ya, gitu ya, Pastor. jangan bodoh lah menurut saya ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti orang Indonesia cara berpikirnya ya. Nggak, masa mereka nggak tahu ya sejarahnya orang Palestina ini waktu masuk ke Yordania bagaimana mau mengkudeta rajanya itu. Terus seperti yang kemarin Pak siapa bilang itu masuk ke Suriah atau ke mana itu malah merampok, masuk ke mana lagi itu. Mereka tahu. Tahu, tapi pura-pura buta ya, Pastor ya. Bukan pura-pura buta. Mikirnya kurang panjang. Kurang panjang. Karena yang penting apa? Agama Allah. Ya kan tolol gitu ya, Pastor ya. Masa Kita nggak bisa semua, beda begitu gitu? udah cerita tentang Tuhan, kita mikirnya nggak panjang. Waduh, Itu namanya Iman. PTSD, Pak Po. Di Oh, sini ya, namanya PTSD. PTSD, itu Ya, post-war syndrome. Jadi dia ya, tengah malam bisa bangun, ya, kayak atau orang mau terus dia keringat dingin keluar. ya. Itu yang kasihan tuh istri anaknya. Kadang-kadang bisa matanya gelap, itu istri bisa dibunuh. Betul, Itu betul, PTSD. betul. Nah, mengenai Bu Ellen di Indonesia, nah sekarang kita bayangin aja deh,
itu anak-anak yang umur 5-6 tahun zamannya Ahok yang berbaris bilang bunuh si Ahok itu kan udah 7 tahun ya sekarang. Dia anak itu udah 13 tahun, tapi otaknya udah rusak. Itu kan Ya. future teroris itu. Jadi ingat gak itu waktu anak kecil-kecil berbaris tuh bunuh si Ahok, remember? Karena ada Ya, videonya. Nah itu kan kira-kira berapa? 7-8 tahun yang lalu. Berarti itu anak itu udah teenager sekarang udah belasan tahun. udah remaja Bayangin, ya. Ya. iya otak mereka udah begitu. Jadi saya nyambung nih Pak Po, kemarin saya itu banyak meeting. Catatan saya belum unek-unek saya belum tersalurkan. Jadi maksudnya ini ya balik lagi ke Hamas ini tikus-tikus di selokan ini harus dibunuh dan dibakar. Nah, ya ini apa kedengarannya kurang bagus, tapi harapan saya mudah-mudahan yang ceasefire yang lagi dimajukan ini jangan sampai terjadi, jangan sampai ada ceasefire, percuma kan yang dibuat sama UN ini sama Amerika udah setuju, Israel pun udah setuju, tergantung Hamas ya, mudah-mudahan si Hamas nggak setuju, jangan setuju, jadi ini belum diteruskan. Nah, Pak Po kemarin nyinggung mengenai Al Jazeera, ya udah ketahuan Al Jazeera, makanya kan dilarang di Israel Al Jazeera, soalnya ini sarang-sarang ya sarang-sarang teroris Al Jazeera ini. Dan ketahuan dengan kemarin yang 4 sandera dikeluarkan itu nggak taunya di rumahnya reporternya Al Jazeera. Nah, itu ke satu. Kedua, jadi terus Israel ini sekarang harus konsentrasi. Udah deh, anggap aja Gaza ini udah selesai deh, habis. Mereka harus konsentrasi di Hezbollah, di utara, juga nih Houthi. Nah, Houthi ini paling gampang. Soalnya Houthi nggak bisa, dia nggak punya missile untuk nembak Israel, ke satu, kedua, kejauhan. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka mau berangkat tuh mesti ngelewatin Suez Canal. Jadi harus dihabisin juga Houthi di Yaman ini. Ya kan? Nah, Pak Paul kemarin mention juga mengenai United Nations ya. Ketahuan, saya udah pernah lihat videonya kalau 2 orang teroris Hamas keluar dari UN punya compound, dari rumah headquarternya United Nations. Ya, ketahuan United Nations ini udah kontaminasi, udah isinya Hamas semua tuh di sono. Ya kan? Nah, terus ke depan nih gimana? Ya, kita ini cuma bisa berharap kan. Jadi ya mudah-mudahan Islam ini udah mulai melek matanya, ya kan? Mulai melek, ini ajaran gua ini bener nggak sih? Ya kan? Sekarang bottom line ini kita harus melihat buah ajaran mereka. Apa buahnya? Kamu nggak usah argue, nggak usah berdebat deh sama Pak Paul, berdebat sama pendeta. Oh, Yesus dilahirkan di mana? Ajaran Alkitab ini bunyinya begini. Udah lo jangan ngorek-ngorek Alkitab. Lu lihat sendiri ke belakang. Buahnya Islam itu apa? Bukan hanya di Indonesia, di dunia. Di dunia ini apa buah Islam? Apakah Islam bisa menyokong kemajuan teknologi? Apakah Islam bisa menyokong kemajuan ilmu kedokteran, ilmu-ilmu lain? Ada nggak Islam? Jadi kamu harus melihat, apakah dengan menutup gereja, menutup persekutuan doa itu kamu bakalan masuk surga? Ya kan? Kamu dengerin lagu rohani aja kamu takut. Takut apa kamu itu? Orang nyanyi kok, nyanyi rohani, menyembah. Kamu takut. Bahkan saya pernah lihat tuh ada fotonya, nggak tahu di Jawa daerah mana. Itu palang gereja dicopot. Mereka takut. Apalagi lu sama isinya Alkitab. Takut sekali ya. Itu kamu ngeliat di kaca. Apa bener nih ajaran gua nih? Nah, gue ini suruh sholat 5 kali. Padahal sholat 5 kali itu di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran itu sholat cuma 3 kali sehari ada. Nggak ada sholat 5 kali sehari di Al-Quran. Ya kan? Nah tuh mesti kamu Islam ini Indonesia ya kalau bisa. Kamu melek dah, mata kamu melek. Berarti apa ajaran ini bener ini? Nah, sekarang untuk yang wanita juga dipaksa suruh pakai jilbab. Ini sekarang kan musim haji. Lihat perempuan-perempuan cantik-cantik pakai jilbab kayak pentolan korek. Padahal jilbab itu nggak ada aturannya. Jilbab itu kan
Aduh, berpakaian busana itu kan menutupin aurat katanya. Nah, apakah orang laki ngelihat rambut itu bisa ngaceng gitu langsung birahinya naik kadang-kadang ngelihat rambut? Kan enggak. Nutupin aurat jilbab. Aneh-aneh. Jadi kamu bertanya, kamu kalau yang berpendidikan kamu tanya, ini ajaran gua ini benar nggak sih? Kok gua disuruh gini, ada benernya nggak sih? Nah, on the other hand, kamu kalau baca Alkitab, kamu bisa challenge apa benar yang dikatakan Alkitab ini. Kamu bisa buktikan itu loh. Jadi mulai-mulai lah mata kamu itu. Jadi pada pakai jilbab gini-gini, kalau rambut dianggap aurat, ya udah gundul aja kamu. Ngapain pakai rambut? Udah nggak usah pakai jilbab, tapi rambutnya digundul kan udah beres. Ya kan? Naik haji keliling keliling apa? Keliling Ka'bah. Habis gitu suruh cium, suruh pegang itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apaan sih? Hajar Aswad itu batu yang berbentuk ribuan orang, jutaan orang. Ini ajaran apa gitu loh. Meleklah orang-orang Islam itu. Kalau kamu negara, kamu mau maju, melek lagi. Jadi bottom line Pak Po, Indonesia saya katakan, kita bisa ngomong kanan kiri Prabowo, Presiden, bla bla bla. Semua tidak akan terjadi selama Indonesia tidak memisahkan agama dengan negara. Agama itu urusan kamu di rumah, di kamar, antara kamu, keluarga kamu, dan Tuhanmu. Jadi kalau selama Islam masih mengikuti politik Indonesia, Islam masih dicampur baurkan dengan urusan negara, Indonesia tidak akan pernah maju. Nah, itu ada catatan saya Pak Po. Thank you. Sulit, sulit, Sulit. sulit, sulit. Lanjut.